Perkenalkan, nama saya Ferni Olsiana Dengak, NIM 2323714246. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pembelajaran, Ketersediaan Sumber Belajar, dan Kualitas Infrastruktur terhadap kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran di Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi kelas 5G, dengan budget mahasiswa sebagai variabel moderasi. Baik, alasan saya memilih judul ini yaitu judul penelitian saya relevan dengan konteks pendidikan di Politeknik Negeri Kupang, mencakup variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa dan menggunakan budget mahasiswa sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kepuasan mahasiswa. Baik, penelitian ini saya menggunakan SPSS, yaitu saya menggunakan 30 pernyataan dari 30 responden dengan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. X1 8 pernyataan, X2 8 pernyataan, X3 8 pernyataan, terhadap Y1 6 pernyataan. Baik, jangan lupa simak video berikutnya. Baik, pertama-tama kita akan masuk dalam Excel untuk mengcopy semua data-data yang kita dapatkan dari setiap responden. Kita mengcopy semua sampai pada total. Setelah itu kita masuk ke SPSS, ke data view, dan kita paste. Selanjutnya kita ke variabel view dan mengganti var di bagian nama menjadi X1 sampai X30 dan total. Dan kita lanjut ke bagian desimal, kita mengganti semuanya menjadi 0. Bagian label kita menggantinya menjadi butir soal 1 sampai butir soal 30. Dan kita mengganti di measure menjadi scale. Selanjutnya kita pilih analyze, kita pilih regress, correlate, terus prevalate. Kita mengcopy semua butir soal dan totalnya kita pindahkan ke bagian variabel dan oke. Baik, ini hasil correlate-nya. Kita mengecek semua data-data yang ada, apakah ada yang tidak valid dan tidak yang valid. Baik, setelah itu kita kembali ke bagian data awal, kita pilih analyze, kita pilih regression, kita pilih scale dan reliability. Kita mengcopy file data-data yang valid saja ke bagian item untuk mendapatkan hasil yang reliable. Kita klik OK. Baik, ini hasil reliabilitasnya. Kita kembali ke data awal dan kita pilih file, kita cek bagian data. Kita kembali kepada data Excel dan kita mengcopy total dari kualitas pembelajaran X1, X2, X3 dan Y. Kita mengcopy semua total yang ada dan kita masukkan ke SPSS.
bagian data view, paste. Baik, ini hasilnya. Cek semua data yang ada. Setelah itu kita pilih variabel view. Kita mengganti bagian nama var1 menjadi x1, x2, x3 dan y. Setelah itu bagian desimal kita mengganti menjadi 0 semua. Untuk bagian label kita singkat saja menjadi PKP, X2 menjadi KSB, X3 nya KI dan terhadap Y nya KM. Kita ganti pada measure menjadi scale semua. Selanjutnya kita pilih analyze, kita pilih regression, pilih linear. Setelah itu masukkan x1, x3 ke independen dan y ke dependen. Setelah itu pilih statistik, klik coordinated diagnostics. Setelah itu continue, lalu pilih plus spread, kita masukkan ke x. Selanjutnya stretch, masukkan ke y dan klik histogram dan normalnya. Setelah itu pilih save, pilih understandalize. Setelah itu continue, lalu OK. Baik, ini hasil regresinya. Ini bagian histogram dan untuk regresi standarnya. Kita kembali ke data awal, pilih data. Baik, ini di bagian data view. Kita kembali pada Excel dan kita mengcopy semua total yang ada pada Excel sampai variabel moderasinya. Masuk ke SPSS dan paste. Ini kita akan cek semua data yang ada pada SPSS. Pilih variabel view dan kita mengganti var yang ada pada NAM menjadi var1 menjadi x1, x2, x3, y, dan untuk variabel moderasinya kita menggunakan m. Dan pilih desimal, kita mengganti semuanya menjadi 0. Dan untuk bagian labelnya kita menggunakan kalimatnya itu pakai PKP, KSB, KI dan KM. Moderasinya kita menjadi MB. Untuk metrenya kita menggantinya menjadi scale. Baik, setelah kita pilih analyze, pilih regression, pilih linear. Kita mengcopy x1, x2, x3 masukkan ke independen dan y masukkan ke dependen, lalu klik OK. Baik, ini hasil regresinya. Kembali lagi pada data awal dan ini hasilnya. Kita pilih transfer, pilih compare. Kita masukkan di sini x1 kali variabel moderasi, lalu OK. Maka kita tidak usah tunggu hasilnya, kita langsung kembali ke data awal dan ini kita pilih compare variabel, lalu ganti menjadi x2 kali variabel moderasinya.
Kembali ke data awal, lalu pilih lagi transfer ke variabel dan kita kali lagi x3 kali variabel moderasi, lalu klik OK. Baik, kita kembali lagi ke data awal, kita pilih analyze, pilih regresi. Setelah itu kita klik linear dan x1, x2, x3 moderasinya kita masukkan ke blok 1 dan dependennya kita masukkan file moderasinya, lalu oke. Baik, ini hasilnya. Baik, saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil uji yang telah saya lakukan. Yang pertama, uji validitas. Berdasarkan hasil uji korelasi person antara masing-masing butir soal dengan skor total, diperoleh bahwa sebesar-besar butir memiliki nilai signifikansi di bawah 0,5 dengan koefisien korelasi bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan mampu mengukur kuesioner yang dimaksud. Butir soal yang memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dinyatakan valid, sedangkan butir yang tidak memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 perlu dipertimbangkan kembali untuk menguji penelitian tersebut. Baik, selanjutnya tentang interpretasi uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Grombenz alpha sebesar 0,809 dengan jumlah item sebanyak 14 butir. Nilai Grombenz alpha tersebut lebih besar dari batas minimum 0,070 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel. Baik, selanjutnya tentang interpretasi uji regresi linear berganda. Untuk koefisien determinasinya, nilai R-square sebesar 0,518 yang berarti bahwa variabel PKP, KSB, dan KI mampu menjelaskan variasi variabel konsentrasi moderasi sebesar 51,8%, sedangkan sisanya 48,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Untuk uji simultan uji F-nya itu, hasil uji F menunjukkan nilai F itu sebesar 9,328 dengan tingkat signifikansi 0,00 di bawah 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PKP, KSB, dan KI secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap KM. Model regresi yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya itu tentang interpretasi uji multikornelitasnya. Berdasarkan nilai T-nya itu lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya lebih kecil dari 10 pada seluruh variabel independen, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikornelialitas dalam model regresi. Dengan demikian, hubungan antar variabel bebas tidak saling mengganggu. Selanjutnya itu interpretasi analisis moderasi regresi 2. Hasil regresi moderasi menunjukkan nilai R-square sebesar 0,997 yang berarti bahwa variabel independen dan variabel moderasi secara bersama-sama mampu menjelaskan 99,7% variasi variabel MB. Nilai ini menunjukkan model yang sangat kuat. Secara parsial, X1 moderasi dan X3 moderasi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan.
X2 memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berperan sebagai variabel moderasi. Baik, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable. Variabel PKP dan KSB terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap KM, sedangkan KI tidak berpengaruh secara parsial. Model regresi memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan. Selain itu, hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa tidak semua variabel moderasi memperkuat hubungan antar variabel, namun terdapat variabel moderasi yang berperan signifikan. Demikian hasil uji penelitian saya. Semoga video yang ditonton dapat bermanfaat. Terima kasih.